Oke, kita lanjutkan ya. Masih bersama saya, Kang Wigno Cipta. Masih membahas tentang pikiran bawah sadar ya. Kita akan, oke, perkenalkan dulu ya. Saya Kang Wigno Cipta, founder dari Theta Power. Itu untuk mengakses gelombang theta dengan cepat. Untuk pemrograman pikiran, untuk meditasi dengan cepat, dan sebagainya. Founder juga meditasi avatar. Itu meditasi yang membuat kita masuk ke theta dan lanjutan dari Theta Power ya, kelas meditasi avatar itu. Founder dari Love Meditation Indonesia juga. Dan saya bisa Anda temui di grup meditasi avatar. Oke. Oke, saya akan berbicara tentang sesuatu yang sangat penting. Namanya rekening bank otak kalau di dalam ilmu psikologi. Jadi eh, ini seperti konsep pahala ya kalau di dalam agama. Jadi saya sekitar 10 tahunan lah ya sedang mendalami ilmu psikologi ini. Di RBU itu apa sebenarnya? Mungkin agak berbeda dengan definisi RBU yang ada di psikologi ya. Menurut saya RBU itu adalah menabung pencerahan terkait dengan kepercayaan atau keyakinan yang sesuai dengan hukum alam. Jadi lebih dikenal dengan pencerahan sebenarnya. Jadi kok begitu ya. Jadi gini, pada saat orang mencapai yang namanya satori itu pencerahan sekejap. Itu seolah-olah dia bisa mengakses yang namanya Lauhul Mahfud kalau dalam bahasa agama. Itu sebenarnya dia mengakses infinite intelligence atau intelligence yang tidak terbatas. Jadi dia seolah-olah paham sesuatu gitu. Tapi dia nggak tahu apa yang dipahami. Gitu. Tapi nanti lama-lama dia apa ya semakin cerdas gitu. Itu sebenarnya dia sedang memahami prinsip-prinsip yang sesuai dengan hukum alam sebenarnya. Jadi kenapa orang yang mengalami pencerahan itu menjadi orang yang cerdas? Karena dia kecerdasan itu kan begini. Kecerdasan itu orang bisa cerdas karena prinsipnya itu sama dengan kebenaran. Lah kebenaran itu sesuai dengan hukum alam. Misalkan api itu panas. Kalau panas ya jangan dipegang dan sebagainya. Kan begitu. Itu kan itu orang menjadi cerdas. Orang menjadi bodoh kalau tidak paham hukum alam. Api panas dipegang dan masih nggak percaya kalau itu panas dan sebagainya. Makanya tindakannya selalu berlawanan dengan hukum alam dan itu akan menyulitkan hidupnya. Nah, keyakinan-keyakinan yang sesuai dengan hukum alam itu, kalau di dalam bahasa psikologi, apa ya, apa ya, diwadahi atau di dalam jiwa kita itu menjadi seperti rekening bank, seperti rekening bank ya, seperti apa ya, tumpukan rekening bank seperti pahala gitu. Pahala itu seperti rekening. Gitu. Oke, di agama ada istilah pahala ya. Kita sebenarnya menabung ya tentang pahala, tentang karma dan sebagainya. Itu kita sebenarnya menabung keyakinan-keyakinan. Keyakinan itu sebenarnya adalah prinsip-prinsip. Tetapi banyak juga prinsip-prinsip yang tidak sesuai hukum alam gitu loh. Prinsip-prinsip yang ilusif itu ya banyak. Ya, nanti saya contohkan beberapa prinsip-prinsip yang sesuai hukum alam gitu kan. Contohnya seperti apa gitu kan. Oke, kita lanjutkan. Nah, contoh-contohnya ini. Misalkan nasib ada di tangan kita. Nah, itu kalau orang percaya itu dia seperti menabung pahala gitu. Dan itu kalau dilakukan, hasilnya luar biasa. Coba kalau dia percaya sebaliknya bahwa nasib itu ada di tangan entah siapa gitu. Akhirnya dia malas berusaha gitu loh. Nah, itu yang menyebabkan hidupnya berubah itu karena prinsip itu tadi kan. Kalau nasib itu ada di tangan saya tidak menunggu siapapun untuk membantu saya. Akhirnya saya harus bergerak duluan gitu loh. Artinya apa ini? Tanggung jawab itu 100% ada di tangan saya. Gitu. Artinya saya nggak menunggu seseorang, saya nggak menunggu dewa, saya nggak menunggu
sesuatu. Saya nggak perlu minta bantuan jin, setan dan sebagainya. Saya nggak perlu minta bantuan itu, tapi saya harus harus melakukan duluan gitu. Bahwa tanggung jawab hidup saya ya saya sendiri. Nah itu loh yang membuat nasib bisa berubah itu seperti itu. Karena keyakinan itu benar. Ya. Banyak keyakinan yang ilusif yang membuat hidup kita nggak semakin luar biasa. Itu karena RBO kita itu bisa habis sebenarnya, bisa habis bahkan negatif, bisa utang kan. Ini seperti orang menabung di bank itu. Ini sebenarnya penting sebenarnya. Cuma sering kita lupakan ya. Dalam dalam agama ya sering diulang-ulang lah ya, sering diulang-ulang bahwa orang yang beriman itu harus melakukan amal soleh, harus sedekah, harus membantu orang lain dan sebagainya. Saking seringnya ini diulang, saking seringnya sampai kita bosen gitu. Sampai kita bosen. Tapi sebenarnya di dalam ilmu psikologi itu disebut dengan RPO, rekening bank otak lah. Oke, kita lanjut. Tuhan itu sesuai prasangka kita itu. Nah ini kalau dikupas panjang, ini luar biasa sebenarnya. Tapi saya nggak mau mengupas panjang karena ini ada sisi bahayanya dan saya apa ya menulis bahkan satu satu ebook yang saya jual kayaknya itu ya 150.000. Saya menulis itu tentang ini. Tuhan itu sesuai prasangka kita. Dan tentang ini kalimat satu kalimat itu yang dikupas itu luar biasa itu loh. Tapi saya nggak mengupas di sini ya. Kalau Anda mau ya pesan e-booknya di saya. Contoh lagi, keyakinan yang sesuai dengan hukum alam gitu ya. Contohnya begini, pengalaman kita ini sebenarnya adalah netral sebenarnya. Nah, ini loh. Pengalaman kita ini netral. Nah, perasaan negatif atau positif itu karena pemaknaan kita lah. Ini juga ada di e-book apa ya? Mistik Sufisme ya. Mistik Sufisme ada itu. Saya tulis panjang lebar tentang masalah ini. Jadi yang Anda kejar sebenarnya adalah prinsip-prinsip ini yang sesuai dengan hukum alam. Jadi pengalaman kita ini sebenarnya netral. Yang menjadikan itu gagal, itu jelek dan sebagainya itu sebenarnya adalah pemaknaan yang kita berikan terhadap pengalaman itu sebenarnya. Orang-orang yang relatif sukses itu memaknai kegagalan bukan sesuatu yang negatif, tetapi dia memaknai kegagalan adalah sebagai pelajaran. Bayangkan itu kan. Dia merubah makna itu. Begitu makna itu berubah, pengalaman itu berubah gitu. Nah, itu kan ini kalimat ini luar biasa sebenarnya. Nah, ini loh yang disebut kita menabung RPU di ya gampangannya di otak kita lah ya. Sebenarnya itu di jiwa kita sebenarnya. Kan kalau di otak kalau misalkan kan nggak ada prinsip-prinsip informasinya itu kan nggak ada. Tapi informasi itu tersimpan di bawah sadar kita lah. Nah, itu loh. Nah, itu contoh-contohnya seperti ini ya. Kalau kan biar biar konkret gitu kan. Nah, ada lagi satu lagi saya memberi contoh. Setiap keadaan pasti berubah. Tidak ada yang kekal sebenarnya. Nah, ini kalau dikupas pun akan menjadi luar biasa. Kalau keadaan itu pasti berubah, maka kesedihan Anda, kegagalan Anda sebenarnya hanya sementara gitu. Kalau Anda mau merubahnya itu loh. Nah, itu loh. Tapi kalau Anda mau merubahnya, kalau Anda tidak mau merubahnya, yaitu tidak berubah dalam jangka waktu yang tidak ditentukan kan begitu. Iya nggak? Jadi ketika keadaan itu pasti berubah, tidak ada yang kekal. Oke, kita lanjut. Oke, RPO itu kita bisa menariknya dan kita bisa mengisinya sebenarnya. Pada saat Anda melihat video saya, Anda sedang mengisi jiwa Anda dengan pahala. Kalau misalkan Anda mendengarkan tadi beberapa perkataan saya atau di video saya yang kemarin-kemarin itu seperti apa ya jiwa Anda seperti terisi sesuatu itu kan memberi kekuatan gitu loh karena itu sebenarnya jiwa Anda sedang diisi sebenarnya dicas seperti diisi seperti habis dicas gitu loh seperti diberi energi untuk hidup lagi gitu. Nah itu sama seperti Anda mendengarkan ceramah Ustadz yang Anda senangi tentu saja ya karena ini kadang-kadang kan kesenangan orang sekarang kan Ustadz itu beda-beda ya. Oke, saya nggak mau membahas panjang lebar, tapi itu sama seperti Anda mendengarkan ceramah agama.
Kalau itu diisi dalam jiwa Anda, itu menguatkan jiwa Anda. Itulah RBU sebenarnya. Dalam bahasa psikologi apa ya ilmiah yang sudah diteliti oleh orang lain. Menolong orang lain. Itu menolong orang lain itu kan mengisi rekening kita seperti mengisi dompet kita. Ya enggak? Itu di agama kan dikatakan bahwa Anda harus beramal soleh, menolong orang lain apapun bentuknya. Entah itu orang lain itu orang dekat atau tetangga kita atau bahkan orang yang jauh. Memberi saran yang mencerahkan lah itu. Pada saat Anda memberi saran yang mencerahkan, orang itu berterima kasih kepada Anda karena Anda telah memberikan seperti cahaya di dalam kegelapan, tetapi Anda pun di dalam hati Anda itu seperti mendapat sesuatu gitu. Nah, itu loh yang disebut RBO itu ya yang Anda rasakan setelah memberi saran itu. Apa yang Anda rasakan? Misalkan Anda merasa, wah rasanya luar biasa ya. Itulah rasanya seperti itu. Tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Saran yang mencerahkan terhadap orang lain itu Anda mengisi tabungan Anda juga. Ini contoh ya, ini contoh. Memberikan pelajaran, mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran lah ya sama seperti ustadz, seperti guru itu memberikan pelajaran itu pun sebenarnya dia mengisi pahalanya, mengisi RBU-nya. Jadi dia nggak bisa penuh, itu terus terisi itu, terus terisi. Jadi nanti hubungannya banyak sekali dengan apa ya perubahan nasib, hubungannya dengan nasib baik dan sebagainya. Itu yang disebut RBU itu rekening bank otak namanya kalau di dalam ilmu psikologi. Oke kita lanjut. Nah, kita pun bisa menariknya kan seperti rekening bank itu kan kita bisa menariknya, menarik besar-besaran atau kita bisa menarik sedikit itu kan. Dan dan anehnya adalah bukan aneh ya, mirip seperti rekening bank, RBO itu bisa negatif juga. Kalau kita tarik terus menerus akhirnya nol kan. Kalau nggak ada kita tarik akhirnya kita negatif, kita utang sebenarnya. Lah itu menyebabkan menyebabkan kehidupan kita pun apa itu ya terpengaruhi. Jadi contoh kita menariknya adalah saat kita hilang arah atau dibuat ragu-ragu dengan keyakinan kita sendiri. Jadi itu bahaya sebenarnya. Anda pernah nggak apa ya sedang berdebat dengan orang dan orang itu mulai mempengaruhi Anda dan Anda mulai ragu-ragu dengan segala keyakinan Anda. Itu bahaya karena seperti Anda menarik RBO Anda besar-besaran itu. Lah, orang seperti itu dijauhi saja. Jadi orang itu kan ada dua ya, orang yang menarik kita ke atas atau dia menyeret kita ke bawah. Atau dalam bahasa energi namanya vampir energi lah ya. Orang itu sangat negatif, toxic people kalau bahasa bahasa milenial sekarang. Toxic people itu orang yang beracun gitu kan. Dia selalu membuat kita ragu-ragu, selalu membuat kita bimbang. Kalau kita punya impian, itu dikecilkan impian kita dibunuh dan sebagainya. Di dalam pergaulan Anda pasti paham tentang orang seperti ini. Banyak sekali orang seperti ini di sekitar Anda, di sekitar saya. Dan mulailah berbicara hati-hati dengan orang yang seperti ini. Orang yang bisa toxic people ini, Anda harus hati-hati ya. Kalau apa ya, anak milenial sekarang kan menamakannya toxic people, orang yang beracun. Anda harus apa ya, jangan menghadapi orang seperti ini. Kalau Anda punya mimpi, Anda pernah di down kan, lebih baik Anda nggak bicarakan. Memang sebenarnya mimpi itu nggak perlu dituliskan sebenarnya. Ya, itu menurut pengalaman saya ya. Oke, kita lanjutkan. Mengamuk, gitu, marah terhadap orang lain, atau marah terhadap pasangan Anda atau pacar Anda. Itu kan menarik RBU dari dompetnya dia Anda tarik. Makanya hubungan Anda dengan pacarnya misalkan setelah Anda marah ngamuk apalagi ngamuk itu menarik besar-besaran RBO Anda. Jadi ini sebenarnya kuliah psikologi dasar sebenarnya. Jadi tapi sangat penting makanya jarang yang membahas juga makanya saya bahas di sini. Itu membuat hubungan Anda dengan pacar Anda kan menjadi renggang setelah Anda mengamuk. Itu karena Anda sebenarnya narik itu, narik narik duit itu ibarat duit ya RBO itu narik Anda menariknya Anda menguangkannya itu tapi nggak bisa diuangkan mengeluh
Pada saat Anda mengeluh, itu juga sama. Anda sedang menarik RBU dari jiwa Anda sendiri, dari bawah sadar Anda sendiri. Gitu. Mengeluh, makanya usahakan ya jangan usahakan. Tidak percaya dengan ajaran agama atau melecehkan agama lain, itu juga menarik RBU besar-besar. Makanya saya itu menghargai setiap agama. Walaupun di KTP saya itu agamanya Islam ya. Tapi saya mempercayai setiap agama dan saya tidak pernah melecehkan agama satupun. Kalaupun kalaupun saya memberikan apa ya, memberikan gambaran-gambaran itu sebenarnya saya hanya apa ya, merefleksikan atau mengartikan kalimat atau ayat itu menurut saya sendiri gitu. Jadi bahaya sekali kalau Anda tidak percaya ajaran agama, apalagi agama Anda sendiri gitu. Contoh ya, kita melanggar prinsip kita sendiri gitu. Itu pun kita menarik RBU sebenarnya. Makanya kadang kita bimbang, kita ragu, kita melanggar prinsip kita sendiri. Itu nggak enak rasanya kan. Coba aja Anda punya prinsip bahwa saya harus jujur, tapi pada saat Anda tidak jujur, akhirnya ada perasaan yang sangat nggak enak. Ini sebenarnya apa? Itu sebenarnya adalah Anda sedang menarik RBU itu dari jiwa Anda itu. Mengurangi, seperti mengurangi pahala itu. Ya, itu ya. Termasuk melanggar traffic light. Saya sering ini tiap pagi kalau saya ke sekolah itu ya. Saya itu kan di Juwana ya, tapi saya bekerja di Rembang, kabupaten lain yang jaraknya sekitar ya 24 kilo. Saya sering melanggar traffic light. Kalau bisa ya jangan ya, kalau bisa jangan. Tapi saya sering melanggarnya. Tapi itu sebenarnya adalah pelanggaran kecil, itu menarik RBU tapi kecil. Ya, tapi kalau bisa ya jangan. Itu contoh ya, itu contoh-contohnya. Anda bisa contoh konkret ya, contoh nyata. Anda bisa mengembangkannya lah. Anda bisa tahu lah itu. Kita lanjut. Melakukan zina. Itu menarik RBU besar-besaran itu terhadap pasangan Anda. Akhirnya kan orang yang melakukan zina kan rumah tangganya berantakan karena dia menarik RBU itu dari istrinya itu loh. Akhirnya macam-macam lah di rumah tangga itu akhirnya berantakan. Makanya kalau bisa ya dihindari, kalau bisa dihindari. Kalau nggak bisa Pak, wah itu urusan Anda sendiri lah ya. Kalau nggak bisa melakukan dosa besar itu, melakukan dosa besar itu salah kalau ketik ya. Seperti membunuh itu menarik RBU besar-besaran itu. Langsung apa pahala Anda bisa nol bahkan bisa bisa utang malah. Lah itu loh bahaya sebenarnya. Jadi agama itu sebenarnya adalah ada sisi penjelasan ilmiahnya. Jadi ini ya, sisi penjelasan ilmiahnya seperti itu. Berbohong itu lebih kecil ya. Kita berutang RBO kalau kita bisa habis kalau kita tarik besar-besaran gitu. Tarik besar-besaran itu tadi seperti berzina, membunuh, apalagi ya dosa-dosa besar yang dalam agama itu dilarang. Itu sebenarnya ada ya sangat benar kalau itu dilarang dan ini mempengaruhi hidup kita, ini mempengaruhi nasib kita sebenarnya. Mempengaruhi nasib Anda, mempengaruhi nasib saya. Makanya ajaran agama itu benar, benarnya juga. Jadi RBU terkait pahala dan nasib hidup kita yang sesungguhnya. Jadi terkait dengan nasib kita juga. Kalau lah kenapa sekarang nasib Anda sekarang begini? Itu karena RBU Anda bisa-bisa nol atau malah bisa juga utang. Kalau pada saat ini Anda punya utang besar, hidup Anda berantakan, nggak karu-karuan, cara mengisinya ya seperti tadi, seperti yang saya contohkan tadi, dan seperti yang agama ajarkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Anda bisa mengeksplornya, Anda bisa melakukannya lah ya. Jadi itu. Nah, lah contoh lagi penggunaan RBO ya. Misalkan dalam pacaran ya. RBO-nya yang paling besar akan dinikahi. Misalkan begini. Si Ani gitu kan. Ini ditaksir oleh 3 orang cowok misalkan si A, si A, si B, si C gitu kan. Jadi Adi, Budi, Tudi misalkan A, B, C. Dia pacaran, dia mendekati Ani gitu kan. Mendekati Ani. Tapi nanti yang akan dinikahi adalah yang RBO-nya besar terhadap Ani. RBO-nya besar tuh seperti orang menabung itu loh. Mau yang suka memberi perhatian, yang suka traktir, yang suka memboncengkan, yang suka memberi bunga, yang memberi ucapan selamat dan sebagainya lah itu
Kalau digabung, ini ilmiah kan, ini ilmiah dan ini nyata. Kalau digabung yang pahalanya besar lah, itu yang akan dinikahi si Ani. Pahalanya besar terhadap dia. Kalau nggak percaya, coba aja. Coba aja lihat di dalam kehidupan sehari-hari Anda. Kalau nggak percaya, ya lebih baik Anda percaya karena memang seperti itu yang terjadi. Nah, dalam pergaulan juga begitu. Yang RBU-nya besar itu mudah ditolong, nasibnya mujur. Lah orang yang baik lah itu paling nggak RBU-nya besar kan begitu kan. Sering menolong Anda. Akhirnya kan Anda juga menolong dia gitu, dalam pergaulan. Makanya nasibnya mujur gitu kan. Makanya sekarang introspeksi lah sekarang. Nah, caranya seperti tadi, seperti yang sudah saya ungkapkan ya. Nah, inilah RBU inilah jawaban hidup Anda yang Anda cari-cari sebenarnya. Ya sama seperti yang diajarkan di agama. Cuma kalau Anda belum ngeh, ini saya jelaskan secara gamblang, secara ilmiah. Jadi terakhir adalah sudah 21 menit saya bicara ya, nggak terasa sekali. Jangan pernah melanggar dosa besar yang diajarkan dalam agama. Agama apapun. Bahkan kalau Anda nggak punya agama sekalipun, jangan pernah melanggar dosa besar. Kalau Anda nggak punya agama kan Anda punya HAM juga, termasuk membunuh dan melanggar HAM yang sangat besar sekali. Nah ini, jadi seperti itu ya. Jadi ini RBU ini adalah kemungkinan besar adalah jawaban hidup Anda selama ini. Makanya saya mencoba untuk menjelaskannya lebih detail. Jadi begitu ya, kita bisa berjumpa lagi dalam minggu besok ya. Oke, selamat malam. Semoga Anda tercerahkan dengan sedikit video dari saya ini.